Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Mutadi dari kelas manajemen 19E. Di sini saya akan menjelaskan kembali video yang telah dipaparkan di link YouTube yang telah Bapak berikan mengenai analisa teknikal. Masuk ke materi analisa teknikal itu sendiri, yaitu usaha memprediksi pergerakan harga dengan menggunakan data aktivitas pasar di masa lalu. Umumnya digunakan untuk jual beli jangka pendek, bisa dalam hubungan menit, tapi bisa juga dalam hitungan bulan, dan ini digunakan tidak hanya di saham, tapi bisa diperoleh dari fitur-fitur semuanya seperti kripto, saham, forex, dan lain sebagainya. Di sini kita masuk ke mempelajari perilaku pasar. Yang pertama ada analisa fundamental. Yang pertama itu analisa fundamental, yaitu menganalisa pelaku pasar, kemudian seperti kinerja perusahaan, dan juga di sini ada analisa teknikal, menganalisa behavior pelaku pasar arahnya dengan melihat harga dan volume transaksi di pasar dan mencari pola atau pattern yang muncul. Masuk ke sejarah analisa teknikal, penggunaan candlestick pertama kali di Jepang pada tahun 1700-an. Dokumentasi pertama kali ketika dibuka oleh seorang pedagang beras tahun 17 ribuan, dia menggunakan kain untuk menganalisa pergerakan harga beras. Masuk ke 3 konsep dasar. Yang pertama adalah the market discount everything, atau pergerakan harga sudah mencerminkan faktor yang ada. Kemudian price move trend, harga bergerak mengikuti tren yang ada. Dan yang ketiga, history repeat itself, sejarah akan terulang. Dalam analisa teknikal, harga saham akan kita lihat dalam bentuk chart. Ada dua sumbu yang horizontal, yang dimana waktu dan yang vertikal adalah harga sumbu. Sumbu waktu bisa harian, mingguan, dan lain-lain. Harga akan ditampilkan dalam candlestick. Kemudian masuk ke menghitung trend line. Di sini pengertiannya, dalam analisis teknikal kita mengenal istilah trend line atau garis trend line saham. Berfungsi untuk melihat kecenderungan arah harga saham dan dipergunakan untuk melihat letak support resisten secara garis besar. Garis trend juga bisa dibilang yaitu garis lurus yang menghubungkan titik-titik lembah atau bottom yang naik secara berurutan pada keadaan uptrend atau titik-titik puncak, atau top yang turun secara berurutan pada keadaan downtrend. Untuk membuat garis trend paling sedikit harus ada dua titik harga yang dihubungkan. Di sini lanjut ke arah trend line saham. Seperti kita ketahui, harga saham umumnya bergerak dalam 3 arah, yaitu naik atau uptrend, kemudian turun atau downtrend, dan yang terakhir mendatar atau sideways. Dalam grafik saham sebenarnya kita sudah bisa melihat secara kasat mata. Di sini ada 3 sifat utama sebuah garis gradien. Yang pertama, semakin banyak harga yang dihubungkan, semakin valid dan semakin kuat untuk menahan titik support atau resisten pada pengujian berikutnya. Kemudian kali sebuah garis lain maka akan semakin diperhatikan dan ditaati oleh para pelaku pasar. Dan yang ketiga, tingkat kecuraman garis trend dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang bullish atau bila curam ke atas, dan bearish atau bila curam ke bawah. Cara membuat trend line. Untuk membuat trend line, hubungkan minimal 2 titik harga yang saling berdekatan, kemudian tarik garis sepanjang mungkin untuk mengetahui titik-titik support pada uptrend atau titik-titik resisten pada downtrend di waktu yang akan datang. Oke, mungkin perihal daripada uptrend dan downtrend sudah dijelaskan, dan sekarang lanjut ke cara membuat garis uptrend. Yang pertama, tentukan titik-titik harga terendah atau level, kemudian tarik garis ke harga terendah berikutnya. Dilanjut ke panjang garis tersebut untuk mengantisipasi titik-titik support atau resisten selanjutnya. Cara membuat garis downtrend dengan metode yang sama seperti cara membuat garis trend sebelumnya. Untuk keadaan pasar bearish, bisa dibuat garis downtrend yang mengantisipasi titik-titik resisten di waktu mendatang. Akurasi trend line dan periode waktu trading. Untuk melihat tren, jika panjang garis trend ditarik pada time frame besar, biasanya daily atau weekly. Sedangkan untuk jangka menengah, garis trend bisa dibuat pada time frame 4 hour atau daily. Khusus untuk trading jangka pendek, time frame 1 hour ke bawah lebih direkomendasikan sebagai chart paling tepat untuk membuat garis.
Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai analisa teknikal dan berbagai lainnya, khususnya perihal trendline. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.